Jadi sejatinya manusia tatkala berkomentar, tatkala menulis sesuatu yang terkadang membuat keributan tulisan dia itu, sejatinya dia sedang menulis di rapot dia sendiri. Yang kelak pada hari kiamat akan dikatakan kepada kita, Iqra kitabak, baca kitabmu. Ini loh tulisanmu. Kafa binafsikal yawma alaika hasiba. Cukup engkau yang mengaudit dirimu sendiri. Engkau yang menghisap dirimu sendiri. Hibati fillah. Sebuah studi yang dilakukan di Amerika. Ya nggak tahu benar apa salah. Ana hanya menukil. Disebutkan bahwasanya seorang perempuan itu bisa mengucapkan dalam sehari 20.000 kata. 20.000 kata. Sementara laki-laki hanya 7.000 kata per hari. Subhanallah. Manusia suka ngomong. Tapi ternyata perempuan itu lebih banyak ngomong. Terus masalahnya apa? Allah menciptakan wanita berbeda dengan laki-laki. Wanita tuh dengan banyak ngomong, sejatinya itu bahan untuk mendidik anak-anak. Kalau seorang ibu yang diem aja, anaknya nggak bisa ngomong akhirnya. Tapi karena ibunya kalau gendong anaknya sambil dia ngomong, ini anaknya siapa ini? Aduh kok Ayu ini? Padahal anaknya sendiri. Siapa namanya? Ngomong dia, itu perempuan. Tapi kalau bapak-bapak kan memang jarang ngomong. Hibatifillah. Bayangin ya, kalau 20.000 kata, 10%-nya itu zikir. Berarti dia telah mengingat Allah 2.000 kali. Kita sehari baca subhanallah berapa kali yuk? Kalau kita baca, anggap kita 100 ya subhanallah, alhamdulillah. Terus Allahu Akbar, 100 sekali sholat. Berarti kalau 5 waktu kita udah mengucapkan 500 kali. Belum zikir-zikir yang lain. Namun banyak manusia yang ternyata omongannya itu mayan fa'il. Gak berguna. Sekarang banyak acara di televisi itu acara ngomong. Ngomong, bas. Ngundang orang untuk ngomong. Ngomong ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan. 1,5 jam, 1 jam. Ketawa-ketawa, TV ini, TV itu. Apa nggak sadar mereka bahwa ada malaikat yang mencatat semua ucapan mereka? Dan Allah Azza wa Jalla di surat An-Nisa ayat 114 mengingatkan manusia agar mereka hati-hati kalau ngomong. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nggak ada baiknya, dari kebanyakan omongan manusia nggak ada baik. Nggak ada keuntungannya sebenarnya mereka bicara. Jadi kalau kita mikir yang kita ucapkan itu, yang pertama ungkapan dosa. Dosa. Isinya riba, namimah, ngomongin orang, dusta. Atau yang kita omongkan itu ya nggak dosa, nggak pahala. Terus apa? Nggak ada. Omong kosong. Terus yang ketiga, ada yang omongan itu berpahala. Mana yang kita lakukan sebenarnya? Kadangkala orang ini habis Isya. Kenapa Nabi SAW melarang? Beliau membenci. Beliau membenci ngobrol ba'dal Isya. Karena orang setelah Isya itu, dia bisa ngobrol. Mau di rumah, mau di kafe, mau di mana. Dari ba'dal Isya sampai tengah malam. Kalau dia mulai ngobrolnya dari jam 8
Sampai jam 12 malam, 4 jam dia ngomong. Yang terkadang omongan dia gak ada guna. Maka Allah sebutkan kecuali kalau yang diobrolkan itu bicara tentang sedekah, bicara amar ma'ruf nahi mungkar, bicara ya duduk rapat seakan-akan untuk bicara tentang masa depan, untuk memperbaiki hubungan antara orang-orang yang tidak bertegur sapa, itu baru omongan yang berguna. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Man kathura kalamuhu, kathura saqatuhu." Barang siapa yang banyak ngomong, banyak salahnya. Hitung aja. Semakin sering kau majelis, kumpul sama teman-teman, ngobrol, semakin banyak salah. Tapi kalau orang mau ngomong itu jaga, dia tahan dirinya. Dia mikir dulu, kira-kira yang Ana sampaikan ini berpahala buat Ana atau enggak? Manfaat buat Ana apa tidak? Jangan-jangan Ana ngomong buat orang sakit hati. Nabi SAW mengarahkan manusia untuk lebih banyak diam daripada berbicara. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbicara yang baik atau diam. Jadi orang diam itu tanda beriman dengan Allah dan hari akhir. Jadi kepingin tahu orang ini beriman nggak ya sama Allah dan hari akhir? Coba engkau lihat. Ngomongnya baik nggak? Tuh ngomongnya kasar, kotor. Yang menunjukkan keimanan dia kepada Allah dan hari akhir lemah sekali. Karena orang yang yakin omongan dia dicatat, yakin omongan dia akan disidangkan nanti, omongan dia dapat menyeret dia ke neraka. Kalau dia yakin dengan hal itu, dia akan tahan diri. Sekarang aja di Indonesia dengan adanya undang-undang ITE itu, mulai orang-orang ngomongnya nggak sembarangan. Mulai takut dia. Karena dia tahu ada yang dilaporkan, bahkan ada yang masuk penjara. Ada yang ditahan. Bagaimana dengan persidangan akhirat yang akan ditegakkan? Maka tanda-tanda orang beriman kepada Allah dan hari akhir, ngomongnya baik atau dia diam. Kalau dia nggak punya bahan yang untuk diobrolkan, maka dia diam. Dan nasihat buat teman-teman yang kadang-kala masih suka ngobrol, tolong engkau menjadi pembuka majelis itu dengan kebaikan. Jadi kalau awal ngobrolnya, biasanya kan mereka memang nggak ada bahan yang mau diobrolkan. Tahu-tahu, ayo duduk ke rumah. Atau di mana, ngobrol, ketemu di sana, ngopi ini itu. Biasanya mereka memang nggak ada bahan. Mau ngobrolin apa nggak ada. Maka apa yang menjadi awal pembukaan, biasanya itu yang akan diobrolkan. Maka tatkala engkau ada di tengah-tengah majelis itu, mulailah dengan kebaikan. Sehingga obrolan itu semuanya tentang kebaikan. Dan Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, "Man somata najah." Barang siapa yang diam, dia bisa berbicara tapi dia tahan diri. Selamat tuh orang. Kenapa? Ya orang kalau sudah banyak ngomong banyak salah. Dan kita lihat bagaimana Rasulullah SAW. Beliau manusia terindah yang pernah ada di muka bumi. Bagaimana gaya hidup beliau dalam urusan berbicara. Yang kita kayak mengaku sebagai umatnya, iya, contoh Nabi SAW. Yang cuma ngomong doang. Aku cinta sama Nabi. Simak ibn Harb berkata kepada seorang sahabat,
Jabir bin Samurah. Dia kepingin bertanya, kepingin tahu gimana sih hidupnya Nabi SAW. Kunta tujalisu Rasulullah SAW. Apakah engkau duduk bersama Nabi SAW? Bayangin ya, tabi'in ini gak pernah ngelihat Nabi, dia ngelihat para sahabat. Betapa indahnya hidup bersama Nabi. Maka dia tanya sama Jabir bin Samurah, engkau duduk gak sama Nabi SAW? Qala na'am. Iya. Wa kana tawila samti qalila dhahik. Beliau orangnya itu panjang diamnya. Sedikit tertawa. Wa kana ashabuhu yadhkuruna 'indahu asy-syi'r wa asya' min umurihim. Dan biasanya sahabat-sahabat cerita ya tentang syair-syair, tentang urusan-urusan mereka. Wa fayadhakun. Sahabat ketawa. Bagaimana Nabi SAW? Wa rubbama tabassam. Nabi mungkin beliau cuma tersenyum. Alaihi salatu wassalam. Hadits rawahu Ahmad. Dan kata Aisyah radhiyallahu taala anha, nih seorang istri yang hidup mendampingi suami bertahun-tahun sehingga dia tahu dengan suami. Apa kata Aisyah tentang suaminya? Radhiyallahu taala anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yuhadditsu haditsan law addahu al-'ad la ahsa. Nabi SAW tuh kalau lagi ngobrol sama para sahabatnya, cerita sama para sahabatnya, beliau tuh omongannya bisa dihitung loh. Jadi kalau ada orang yang mau ngitung berapa kalimat yang Nabi ucapkan, bisa dia menghitung. Ini menunjukkan sedikitnya omongan Nabi SAW dan semua omongannya bermanfaat. Maka kita perlu ngomong secukupnya. Ya perlu ngomong, nggak perlu nggak usah. Kenapa? Ada malaikat yang nyatat. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, wa iyyakum wa fudulal kalam. Bihasabir rajul an yablugha hajatahu. Kalian itu jangan ngomong terlalu banyak gitu. Ngomong perkara-perkara yang kalian nggak ada perlunya. Hindari hal itu. Kenapa? Cukup engkau ngomong yang hajatmu tersampaikan. Jadi kalau lagi ngobrol sama teman-temannya, ya ngomonglah yang hajatnya orang itu tahu maksudnya antum. Nggak usah bertele-tele ngomongnya. Kenapa? Menghindari kesalahan. Apa kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, kalau kita melihat nih para sahabat itu mengajarkan kepada para tabi'in, kepada generasi yang selanjutnya agar mereka menjaga lisan mereka, agar mereka belajar diam sebagaimana mereka belajar berbicara. Anas bin Malik mengatakan, la yattaqillaha 'abdun haqqa tuqatihi hatta yakhzina min lisani. Orang itu tidak akan sampai ketakwaan yang maksimal, ketakwaan yang sebenarnya sampai dia menjaga lisannya. Di surat Ali Imran ayat 102 yang sering kita dengar khatib Jumat membacakan ayat ini. Dan Nabi SAW biasa membacakannya dalam khutbatul hajah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan jangan mati kecuali dalam kondisi Islam. Orang gak akan sampai kepada puncak ketakwaan sampai dia menjaga lisan. Dia tahan, dia diam. Gak ngomong terus ya. Kadang-kadang kita lihat di grup itu ada yang rame terus. Nulis ini, ngomong ini. Yang kalau kita lihat ke atas, fulan ini ngomongnya semuanya gak ada manfaatnya. Mayanfa.